warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Amalia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan gerakan 30 September 1965 atau PKI. Gerakan 30 September atau dalam dokumen pemerintahan tertulis gerakan 30 September atau PKI. Sering disingkat G30S PKI. Gestapo atau Gerakan September 30 atau juga Gestop atau Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya atau 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta atau yang hampir sekaligus. 1. Latar belakang. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau gerwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan penduduk. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan. Kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi, dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis agama dan komunis yang dinamakan Naskom. Pada era Desember terpimpin kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekankan pergerakan Indonesia independen. Kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Angkatan kelima pada kunjungan menulis Subadrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100 puncak senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri ERC mempunyai ide tentang angkatan kelima
yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi berontakan antara aktivitas masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan terasa dengan slogan kepentingan bersama, polisi dan rakyat. Pemimpin PKI dan Aidil mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Adit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Berontak besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subandrio, Adit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi, hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria UUD Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil atau UU Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagi ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara para petani pengarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangkaian ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam atau tidak hanya NU tetapi juga dengan Presiden dan Muhammadiyah itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi lain juga terjadi hal demikian. 2. Peristiwa
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai setanah atau cakrabrawa yang dianggap loyal kepada PKI, dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung Panglima Komandan Strategi Angkatan Darat 1 saat itu, Majen Soeharto. Kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Isu Dewan Jenderal. Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk mengulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun, yang tidak diduga dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letnan Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono. Isu dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist, beredar untuk bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari KGB Rusia, menyebutkan adanya Our Local Army Friends atau teman tentara lokal kita, yang mengesankan bahwa perwira-perwira angkatan darat telah dibeli oleh pihak barat. Kedaulatan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk ditindaklanjuti. Dinas Intelligence Amerika Serikat mendapatkan data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation, yang menulis buku Indonesia Upheaval yang dijadikan basis Soekarno Skenario for the Year of Living Dangers. Ia sering menukar data yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas telex untuk mengirimkan berita. Isu keterlibatan Soeharto. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, pada zaman itu jabatan Panglima Komandan Strategi Cadangan Angkatan Darat, tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang. Dengan Kolonel Abdul Latif di Rumah Sakit Angkatan Darat, meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini.
banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Soeharto dan Sia. Beberapa di antaranya adalah Cornell Papers, karya Benedict L.O.G. Anderson dan Ruth T. McVeigh atau Cornell University, Raib M.C. Gohe atau The Indonesian Matrix and Desia, Government Writing Office of the US atau Department of State INL atau IL Historical Files Indonesia 1963 sampai 1965, Secret Priority Regional Special Headling atau John Rosa, Protect Formas Murid The Space Tambah 30 Movement of Soeharto's Cup Event in Indonesia, Profesor Dr. W.F. Wertheim atau Serpihan Sejarah tahun 1965 yang terlupakan. Korban keenam penjabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah 1. Letjen TNI Ahmad Yani atau Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komandan Operasi Tertinggi. 2. Maijen TNI Raden Suprapto atau Deputi Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. 3. Maijen TNI Mas Tritodarmo Mariono atau Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bintang Perencanaan dan Pembinaan. 4. Maijen TNI Siswondo Parman atau Asisten 1 Menteri Panglima AD Bidang Intelijen. 5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan atau Asisten 4 Menteri atau Panglima AD Bidang Logistik. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswoniharjo atau Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. 3. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketahui oleh Letkol Untung Sutopo. Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, PKI membunuh Kolonel Katamso atau Komandan Korem 072 atau Yogyakarta dan Letnan Kolonel Sugiono atau Kepala Staf Korem 072 atau Yogyakarta. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Adik menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontakan dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengirim rakyat untuk menciptakan
persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung pemimpinan revolusi Indonesia. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama Tribune pada tanggal 12 September Oktober 1965. Pemimpin Uni Soviet Brezhnev, Mikoyan, dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Soekarno. Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan Anda telah membaik. Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato Anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan. Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat Presiden Soekarno kepada Soeharto pada saat Soeharto disumpah. 4. Peringatan sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September atau G30S atau PKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Pada 19 September sampai 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain Civitas Akademika Universitas Indonesia, acara ini juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Adit, Haryo Sasongko, dan Putmaina. Berikut adalah teks-teks Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.